Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas sami'ul alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairil huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Rabu, malam Arba, tanggal 6 bulan Sya'ban 1446 Hijriah, tanggal 4 bulan Februari 2025. Alhamdulillah kita diberikan hidayah oleh Allah. Baru saja kita melaksanakan salat maghrib berjamaah bersama di Masjid Al-Khairat. Harapan kita, segala amal ibadah kita termasuk salat maghrib pada hari ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala kesalahan, segala dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah. Pada kajian kita malam ini, ulun ingin sampaikan nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i pernah bernasihat kepada talibul ilmi, kepada penuntut ilmu. Karena beliau orang yang hidup dalam perjalanan menuntut ilmu yang sangat panjang. Sehingga di umur beliau yang tidak terlalu panjang, penuh terisi dengan menuntut ilmu. Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 205 Hijriah. Berapa umur beliau? 205 dikurang 150. 55 tahun. Tua kita seberataan dah Imam Syafi'i. Tapi buah karyanya, ilmunya, tulisannya hari ini kita warisi. Kita jadikan sandaran-sandaran karena dia adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang teguh dalam memegang teguh Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i berkata, al-ilmu arba'atun marahilah.
ilmu itu 4 tahap. Menuntut ilmu itu ada 4 tahap. Harus diselesaikan dari tahap pertama, tahap kedua, ketiga, dan keempat. Kalau menyelesaikan sampai 4 tahap ini, berarti kita sudah memiliki ilmu dan memiliki pengamalan kepada ilmu itu sesuai dengan petunjuk yang diajarkan kepada kita oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa 4 tahap itu? Yang pertama kata beliau, man ta'allamal ula, siapa yang memasuki tahap yang pertama belajar, janna annahu a'lamun nasa, maka dia menyangka dirinya yang paling pintar daripada manusia yang lain. Ini baru masuk tahap yang pertama. Dia menyangka dirinya yang paling berilmu. Maka yang suka salah akan sana sini itu orang yang hanya bergabung di kajian 2-3 bulan. 6 bulan sudah berteriak di sana salah dan di sini salah. Ini masuk pada tahapan yang pertama dalam menuntut ilmu. Pada saat dia masuk pada tahapan yang pertama, maka dia menyangka dirinya adalah orang yang paling berilmu. Dan semua orang lain salah. Semua orang lain keluar dari tuntunan-tuntunan yang benar. Padahal pepatah orang Bahari itu, apabila bergoncang itu tanda apa? Tanda tak penuh. Apabila bergoncang tanda tak penuh. Jadi banyak bicara, banyak komentar, banyak menyalahkan, itu menandakan ilmu yang kurang. Kata Imam Syafi'i. Ini beliau ajarkan kepada murid-muridnya sebagai adab dalam menuntut ilmu. Kada boleh dalam menuntut ilmu itu kita stop pada tahapan pertama. Kalau Imam Asy-Sya'bi berkata, al-ilmu salasati usbur. Ilmu itu 3 jengkal, kata Imam Asy-Sya'bi. Jengkal itu kilan kan? Ilmu itu 3 kilan. Faman dakhala fi syibril awal, pada saat orang masuk pada kilan yang pertama, takabbaro, maka dia sombong dengan ilmunya. Waman dakhala fi sibris tsani, masuk pada kilan yang kedua, tawadhu'ah, maka dia mulai merendahkan diri. Ilmunya makin banyak masuk, waktu menuntutnya makin banyak digunakan, guru yang didatanginya makin banyak, maka dia mulai menundukkan diri. Pada saat masuk pada jengkal yang pertama, kesombongannya luar biasa. Waman dakhala fi sibris tsani, kata Imam Syafi'i, masuk pada jengkal yang kedua, tawadhu, mulai merendahkan diri. Waman dakhala fi sibris tsalis, masuk pada jengkal yang ketiga, alima annahu ma la ya'lam, baru dia tahu bahwa dia adalah orang yang sama sekali kada ada ilmunya. Ilmu dia tuntut merasa tidak berilmu. Ingat kita seorang sesepuh kita, Allah yarham Buya Hamka. Beliau berkomentar pada saat waktuku menuntut ilmu tidak terlalu lama, dan kitab-kitab yang kubaca belum banyak, maka kadang-kadang ada di dalam hatiku untuk mengatakan orang lain itu salah. Di sana salah, di sini salah. Ternyata pada saat menuntut ilmu itu, kulewati dalam waktu yang panjang, dengan sekian banyak guru-guru yang berilmu, yang kudapatkan ilmunya, maka aku tahu, kata Buya Hamka, bahwa ilmu yang ada pada diriku itu kada ada artinya. Hilanglah kesombongan itu, dan terbitlah ketawaduan. Jamaah sekalian rahimakumullah, kesombongan dalam menuntut ilmu memperlambat masuknya ilmu itu ke dalam jiwa kita. Memperlambat mengertinya kita dalam ilmu yang kita tuntut.
Karena kesombongan itu adalah kemaksiatan. Imam Syafi'i berkata, syaqautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku pernah mengadu kepada guruku yang bernama Waqi' tentang lemahnya hafalanku. Imam Syafi'i itu terkenal ulama yang sangat cerdas. Pada satu saat dia menghadap kepada gurunya, siapa? Imam Waqi' bin Zarrah. Waqi' bin Zarrah yang wafat pada tahun 120 lahir tahun 129 Hijriah. Kalau Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Gurunya yang bernama Waqi' bin Zarrah, seorang ulama hadis, lahir pada 129 Hijriah. Hafalanmu mulai menurun. Tapi ingat lagi menghafalnya. Maka aku mengadu kepada guruku, wahai guruku, lemah hafalanku. Apa kata gurunya? Kata Waqi' bin Zarrah, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guruku langsung berkata kepadaku, wahai Syafi'i, hendaklah engkau berusaha untuk meninggalkan satu bentuk kemaksiatan, apapun bentuk kemaksiatannya. Jadi orang menuntut ilmu itu makin banyak kemaksiatan, makin babal, makin kada mau masuk. Dan salah satu kemaksiatan yang menghalangi masuknya ilmu kepada seseorang, dia berbangga, dia sombong dengan ilmu yang dia miliki. Seyogianya pada saat kita mendapatkan ilmu, apa yang terjadi? Makin tawadhu, makin merunduk. Maka di waktu aku melapor lawan guruku, pada saat lemahnya hafalanku, maka guruku mengatakan, tinggalkan kemaksiatan wahai Syafi'i. Tinggalkan kemaksiatan. Wa akhbirni, aku habarkan kepadamu. Annal ilma nurun. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Aku beritakan kepadamu, ilmu itu cahaya, wahai Syafi'i. Wa nurullah la yahdi li'asin. Dan cahaya Allah Ta'ala itu tidak akan diberikan kepada orang yang selalu bermaksiat. Teringat apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah. Pada suatu hari aku berwudu, kata Imam Malik. Kemudian aku terlihat betis wanita. Maka alhamdulillah, wah ini masjid-masjid kita pauduan tuh sudah berpisah, babinian dan lelakian. Dan itu hanya riwayat ini bapak-bapak. Baru 2-30 tahun terakhir. Coba yang kita hidup 60 tahun berdahulu bahari apa? Kada ada alatan, pauduan yang itu juga, bukan keran, tapi di muka langgar, di muka masjid, diwalahakan kolam. Kolam itu kan bergantian 4-5-6 bulan. Jauh. Banyunya tuh hijau. Tapi patokannya apa? Yang penting isinya lebih daripada 2 orang bari kayak itu. Yang penting lebih 2 kolah. Di waktu membasuh muka, membasuh tangan kada ada masalah. Tapi di waktu membasuh kaki, kada tahu laki, kada tahu perempuan, mengangkat pahanya tinggi-tinggi. Ini lagi pauduan kada berpisah. Alhamdulillah. Padahal berita ini ada sejak zaman Imam Malik. Aku tersingkap melihat betis wanita. Ini bukan terlihat, bukan melihat. Ini mulut kita tuh mati kan istilah. Aku terlihat betis wanita yang tersingkap di waktu berwudu, maka 70 bab hafalanku hilang. Coba nang kada ada sebab bab bisi hafalan. Rancak melihat nang ada tuh makinnya hilang. 70 bab hafalanku hilang. Imam Malik nih terkenal seorang ulama yang sangat cerdas. Yang sangat cerdas luar biasa. Maka Imam Syafi'i menghabarkan, aku habarkan kepadamu, ilmu itu adalah cahaya yang datang dari Allah. Wa nurullah la yahdi li'asin. Cahaya Allah Ta'ala itu tidak Allah berikan kepada orang yang maksiat.
Jadi kenapa babal? Kenapa kada mengerti? Lamun orang yang sudah balik, mungkin dia terjebak kepada apa? Kepada kemaksiatan. Lamun belum balik, itu biasanya kekanakan tuh keasikan bermain. Keasikan bermain mungkin. Karena apa? Kada ingat lagi loh tuntutan ilmunya. Hati yang galau, hati yang gelisah, Allah memberikan kepada kita beberapa obat yang mujarrab. Di antaranya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman itu menenteramkan hatinya dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan zikir kepada Allah itu menenteramkan hati. Sudahkah kita berzikir? Ternyata hati yang gelisah, menuntut ilmu yang babal, Allah menyuruh mengobati sendiri dengan apa? Dengan memperbanyak berzikir. Ini resep nih dari Allah Ta'ala. Kemudian ayat 57 surah Yunus, Al-Quran itu syifa'ul lima fis sudur. Obat bagi penyakit jiwa, penyakit hati yang ada di dalam hati. Obati dengan Al-Quran. Artinya apa? Al-Qurannya dibaca. Al-Quran itu dibaca. Di rumah dibaca Al-Quran itu. Itu menjadi obat jiwa kita. Allah yang menjamin itu kepada kita. Ada lagi yang kadang-kadang kita kada sadari, padahal kita sedang rasakan. Hadir pada majelis-majelis seperti ini, 4 kemuliaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Menurut Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih. Yang pertama, malaikat sedang mengurapkan sayapnya di atas kita. Dan saking banyaknya malaikat yang berhadir, malaikat itu turun ke majelis-majelis. Duduk bersentuhan lutut dengan kita, dekat sekali dengan kita. Maka para ulama salafus saleh menyebutkan haram dalam majelis itu mengeluarkan perkataan-perkataan yang mengundang dosa dalam majelis. Di samping majelis itu adalah majelis ilmu dan menghargai malaikat yang hadir bersama kita. Nabi Muhammad yang katakan itu. Apa perkataan yang mengundang dosa? Cerita dari awal sampai akhir nang jorok aja dikisahkan. Itu kada boleh. Maka Nabi memadahkan majelis itu 2 macam. Majelis yang pertama, waktu kita selesai bermajelis, apa kata malaikat kepada kita? Qumu maghfuran lakum. Kalian bangkit, kalian tinggalkan majelis ini, dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini majelis yang kita harapkan. Pada saat kita berdiri, dosa-dosa kita seluruhnya diampuni. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak, bagi jamaah yang tahan, tidak gelisah, tidak harus meninggalkan majelis sebelum ditutup dengan doa kifarat majelis. Nabi Muhammad SAW katakan, yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi dalam suatu majelis, kemudian ditutup dengan doa kifarat, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu doa ruku, doa sujud. Doa penutup majelis dan lain, supaya jangan tepuk huruf. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini dosa-dosa kita hari ini diampuni oleh Allah Ta'ala. Jika kita bertahan sampai majelis ini ditutup. Kecuali dalam kondisi darurat. Panggilan yang di dalam karena kau lagi tahan-tahan, jangan pian tahan-tahani. Tapi jaminan pengampunannya yang ada dalam majelis-majelis seperti ini. Nabi juga pernah mengumpamakan satu majelis yang orang duduk di dalamnya seperti menghadapi bangkai himar yang membusuk. Bangkai apa aja nengaran buruk tuh babau. Seperti itulah orang yang duduk dalam satu majelis, yang dalam majelis itu banyak sekali perkataan-perkataan yang kada bermanfaat.
cerita-cerita fiktif, ditambah lagi hadis-hadis yang lemah dan palsu, ditambah lagi dengan cerita-cerita jorok. Ini bukan majelis, tapi sama dengan menghadapi bangkai. Auzubillah min dzalik. Bergembira kita pada saat Nabi katakan, kalian bangkit dari majelis itu, dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian dalam bermajelis seperti ini, Allah taala menurunkan rahmatnya hari ini kepada kita. Dan kita yakin itu. Karena yang menyampaikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam bermajelis seperti ini, Allah Ta'ala menarik kegelisahan hati kita dan menanamkan kedamaian dalam hati kita. Wa nazalat alaihimus sakinah. Allah masukkan ketentraman jiwa. Makin sering kita duduk dalam majelis-majelis ilmu, hati makin tentram. Ujar siapa? Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan majelis seperti ini yang keempat, Allah laporkan kepada malaikat karena bangganya, bukan karena tugas. Kadang ada tugas Allah tuh melaporkan malaikat tuh kadang. Tapi saking bangganya Allah Ta'ala, orang-orang yang berada dalam sebuah majelis ilmu itu disebutkan Allah satu persatu, tidak tertinggal satu orang jauh pun. Terlepas orang itu paham atau kada paham. Kami kada paham, hari ini sampaikan sedikit, tetap laporan Allah kepada malaikat-malaikat. Di sana ada Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan dan seterusnya. Mereka berhadir dalam majelis di mana majelis itu diajak untuk mengingat kepada aku. Ini kemuliaan majelis ilmu, menenteramkan hati dan menenteramkan jiwa. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Ini pentingnya. Maka orang bahari itu menuntut ilmu itu kada tanggung-tanggung. Imam Abdullah ibnu Mubarak rahimahullah, aku menuntut ilmu itu selama 50 tahun, kata Ibnu Mubarak. 50 tahun, memang umur beliau lebih tua daripada Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i umurnya 55 tahun wafat. Tapi ilmunya sudah luar biasa. Ibnu Mubarak menuntut ilmu 50 tahun. Ternyata waktu untuk menuntut akhlak dan budi pekerti lebih banyak daripada menuntut ilmu yang pokok. Kenapa? Artinya ilmu yang banyak dipegang oleh orang yang tidak berakhlak. Ilmunya kada kau disebarkan, orang lain kada kau menerima. Kayak apa orang yang menyampaikan akhlaknya kada bagus. Jadi akhlak dan budi pekerti. Dan Imam Malik katakan, tuntutlah adab lebih dulu, kata Imam Malik, sebelum menuntut ilmu. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Fa idza ta'allama al-marhalati tsaniyah alima anna ma fatahu minal ilmi katsir. Manakala dia masuk kepada tahapan yang kedua, kata Imam Syafi'i, dia menuntut ilmu, maka dia tahu bahwa masih alim, masih banyak ilmu yang belum dipelajari. Ilmu yang belum dituntut itu masih banyak. Tapi sudah ada ketawaduan. Sudah ada ketawaduan. Sedikit sekali ilmu yang kami dapati kadang-kadang. Bercerita dengan orang lain, maaf, ilmu kami terbatas. Ini pada saat tahapan yang kedua. Marhalah yang kedua. Yang pertama tadi aru-aru sombong aja ke sana ke sini. Yang kedua, dia tahu bahwa ilmu yang dia dapat itu lebih banyak yang belum dituntut. Lebih banyak yang belum dikaji. Bapak Ibu rahimakumullah. Imam Syafi'i pernah belajar ilmu kepada Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Sufyan dua. Pertama Sufyan As-Sauri, kedua Sufyan bin Uyainah, ulama hadis. Dipanggil dengan Ibnu Uyainah. Imam Syafi'i menuntut ilmu. Imam Sufyan Ibnu Uyainah lahir 107 Hijriah. Kalau Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijriah.
Ulama hadis ini diambilnya ilmunya luar biasa. Selesai menuntut ilmu kepada Imam Sufyan ibnu Uyainah, maka Imam Syafi'i minta kepada gurunya. Kata Imam Syafi'i, wahai guruku Imam Sufyan, tolong ajak aku menghadap kepada gubernur Madinah. Kenapa kata Imam Sufyan? Ajak aku menghadap kepada gubernur Madinah. Aku minta antarkan kepada gubernur untuk menghadap Imam Malik untuk menuntut ilmu. Imam Sufyan senang mendengar santrinya seperti itu. Dia masuk ke rumah gubernur dan dia berkata, gubernur, ulun minta tolong ulun pian. Bawa ulun menghadap Imam Malik. Apa kata gubernur Madinah waktu itu? Wahai Syafi'i, jika engkau menyuruhku memindahkan gunung Uhud dari satu tempat ke tempat yang lain, itulah lebih ringan bagiku daripada aku menghadap kepada Imam Malik. Luar biasa kehormatan ulama masa lalu. Pejabat takut menghadap Imam Malik. Munikam tu minta pindahkan gunung Uhud, mungkin rasa lebih ringan daripada Imam Syafi'i minta bawakan kepada Imam Malik. Pengaruhnya sangat besar ulama masa lalu. Keilmuannya luar biasa. Tapi karena engkau wahai Syafi'i meminta, kata gubernur Madinah, aku akan bawa ke sana. Maka dibawa Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi'i dan gubernur Madinah. Lupa ulun nama gubernurnya waktu itu. Kemudian sampai ke rumah Imam Syafi'i. Ditemui oleh pembantunya, pelayannya Imam Malik. Kata pelayannya, siapa? Kata Imam Syafi'i, saya Syafi'i. Apa tujuannya? Untuk mengaji kepada Imam Malik. Pembantunya, pelayannya masuk kepada Imam Malik. Imam Malik, itu ada seseorang yang namanya Syafi'i. Ingin menuntut ilmu kepadamu. Kemudian Imam Malik katakan kepada Syafi'i, baca dulu kitab Muwatta yang kutulis sampai selesai, baru menuntut ilmu selanjutnya. Setelah pelayannya, Imam Syafi'i pian disuruh membaca kitab Muwatta. Tulisan Imam Malik itu lebih tebal daripada Al-Quran. Apa kata Imam Syafi'i? Wahai pelayan, aku sudah selesai dan hafal kitab Muwatta itu. Ini yang datang ini luar biasa. Aku sudah menghafal Muwatta. Imam Syafi'i hafal Al-Quran 7 tahun, hafal kitab Muwatta itu 12 tahun. Belum bertemu dengan penulisnya, Imam Malik. Dia menghafal kitab Muwatta itu. Gemetar pelayan Imam Malik. Kembali, wahai Imam Malik, dia sudah menghafal kitab Muwatta itu. Kata Imam Malik, suruh dia masuk. Lama dia berguru kepada Imam Malik. Maka Imam Malik itu termasuk guru yang cukup lama bagi Imam Syafi'i. Maka Imam Madhab itu bersambung. Jaraknya agak jauh dari Imam Abu Hanifah kepada Imam Malik. Tapi dari Imam Malik ke Imam Syafi'i sangat dekat. Kemudian dari Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, lahir tahun 241, lahir wafat 261 Hijriah Imam Ahmad. Imam Syafi'i wafat 205. Imam Ahmad wafat 261. Jadi Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Dan seorang tabi'in, termasuk golongan tabi'in Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit, itu mujaddid mutlak, 4 dari ulama besar pada masanya yang berbeda, sebagian dengan penerjemahan yang berbeda dalam menafsirkan Furu'iyah. Furu'iyah itu cabang-cabang kecil. Furu'iyah dan Ibnul Furu' yang kecil-kecil daripada agama, cara ibadah dan sebagainya. Berbeda. Imam Ahmad dengan gurunya Imam Syafi'i berbeda. Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik berbeda. Tapi perbedaan ini menjadikan lezat hubungan mereka. Artinya tidak
dengan perbedaan itu berpecah belah. Dan ini perbandaraan Islam. Memang dari Nabi Muhammad SAW kita diajarkan dengan apa? Dengan cara yang berbeda-beda. Rukun sholat itu 17 kalau tidak salah lah. 17 kah? 13 kah? 13. Bertambah 4 setel. 13 rukun sholat. Coba lihat dari hadis yang sahih. Dari rukun sholat yang pertama sampai salam. Tidak ada Nabi yang mempraktakkan kecuali dengan berbeda-beda. Dan perbedaan ini dilandasi dengan hadis yang sahih. Maka takbir berbeda. Sejajar dua bahu, sejajar dua telinga. Dua iftitah berbeda. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Satu riwayat. Riwayat yang berikutnya apa? Wajjahtu wajhiya lillazi fatarus samawati wal arda. Satu riwayat sahih. Riwayat yang lain, Allahumma ba'id baini wa bainal khotoyaya. Kemudian doa iftitah untuk salat malam, lain lagi. Coba bayangkan bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Doa iftitah ini berbeda-beda dalam konteks sunnah. Yang tidak perlu untuk diperdebatkan. Kalau imam Allahu Akbar, imamnya apa? Allahumma ba'id baini wa bainal khotoyaya. Makmum Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Makmum yang satu sebelahnya wajjahtu wajhiya lillazi fatarus samawati wal arda. Makmum yang satu sebelahnya qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Itu aja, enggak ada bujur. Karena qul a'udzu birabbin nas itu kan ada dua iftitah. Artinya berbeda-beda untuk memudahkan, bukan untuk kita perdebatkan. Bukan untuk kita perdebatkan. Iftitah, takbiratul ihram, meletakkan tangan. Meletakkan tangan, Pak. Maka kadang-kadang kenapa di Makkah Madinah itu lahir keusyuan yang luar biasa. Al-Quran yang dibaca oleh imam, kada paham kita. Tapi air mata kita mampu basah dan mengikuti irama bacaan ayat yang dibaca oleh imam yang luar biasa. Kenapa? Karena nawaitu kita dari rumah, kita kadang melihat perbedaan. Padahal gudangnya Makkah Madinah itu dengan perbedaan. Gudangnya Makkah Madinah itu dengan dakwah yang tanpa etika kadang-kadang. Tanpa etika. Ulun pernah di luar, nih, lawan kawan, terjauh sedikit. Kawan yang datang tuh terjauh sedikit dia. Sudah di luar, kalau kau masuk lagi, datang orang Pakistan di belakang. Tariknya kami udah disampaikannya dinas. Cuma namun di Banjar kan dipikiran dan mau salah. Disampaikannya. Nah, rapatkan sab maksudnya. Rapatkan sab. Jadi karena apa? Apabila itu sesuatu yang kada pantas dilihat. Kada. Setemat lagi azan. Jadi itu kadang-kadang bapak-bapak, kehusuan niat dalam hati kita untuk tidak melihat perbedaan-perbedaan yang berkepanjangan, apalagi mempermasalahkan perbedaan itu, karena semuanya memiliki dasar-dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pada saat Imam Syafi'i diantar oleh gubernur Madinah menghadap Imam Malik, dan Imam Syafi'i berharap Imam Malik melajari ilmu kepadanya. Apa syarat yang pertama yang diminta oleh Imam Malik? Hafal dulu kitab Muwatta. Muwatta itu lebih tebal daripada Al-Quran. Tapi begitu pembantunya menyatakan, pian disuruh Imam Malik menghafal kitab Muwatta. Ujar Imam Syafi'i, aku sudah menghafalnya. Maka orang hendak bertinju itu sudah berkuda-kuda berhulu. Menghadapi guru yang begitu cerdas. Aku sudah menghafalnya sehingga pelayan Imam Malik kagum. Anak 12 tahun sudah hafal Muwatta yang begitu tebal. Perbendaharaan hukum-hukum Islam yang ditulis oleh Imam Malik. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, apa yang mereka miliki? Keikhlasan dalam menuntut ilmu. Kesungguhan dan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Itu yang dimiliki. Imam Bukhari sebagai penutup, rahimahullah, pada saat dia pernah datang kepada seorang ulama hadis dan dia berharap untuk mengambil hadis yang dimiliki oleh ulama tersebut.
Karena Imam Bukhari itu ribuan gurunya yang dicarinya untuk menentukan sehingga dibukukan dengan Sahih Bukhari. Hadis sahih, hadis sahih, hadis sahih. Dengan perjalanan dan penelitian yang panjang. Bukan yang kayak kita disampaikan kemudian diterima, tidak. Imam Bukhari meneliti kepada orang yang menyampaikan itu. Pada saat dia sampai kepada rumah seorang ulama hadis dan dikatakan itu adalah ulama besar, kemudian Imam Bukhari melihat seorang ulama tersebut memanggil ayam-ayam peliharaannya dengan tangan yang digenggam, dan di dalam tangan itu tidak ada apa-apa. Ayam tertipu dengan panggilan ini. Imam Bukhari mengurungkan dan tidak jadi mengambil hadis kepada ulama tersebut, sehingga beliau tidak menginginkan kedudukan hadisnya itu ternoda oleh pernah berbohongnya seorang ulama ini kepada binatang. Namun kita ya kada kisah, karena kalau dibayang-bayangkan lagi Pak itu. Apiknya ulama Bahari itu luar biasa. Dan ilmunya berberkat. Hari ini, pagi ini, malam ini, ribuan kali nama Imam Bukhari itu disebutkan. Di mana-mana majelis ta'lim, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kesungguhan beliau menjadikan panen ganjaran dan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Innama patau aksaru bikasirit mimma yablughu. Baru dia tahu nang dipelajarinya itu, yang belum dipelajarinya itu lebih banyak daripada yang dipelajarinya. Banyak nang tertinggal lagi ilmunya. Banyak nang belum dipelajari. Yang jelas ketawaduan, kesungguhan, keikhlasan adalah modal bagi orang yang menuntut ilmu. Jangan pun nang kayak kita, Imam Syafi'i pernah mengadukan tentang lemahnya hafalannya kepada siapa? Kepada gurunya. Apalagi kita, halangan-halangan untuk menuntut ilmu itu banyak. Dan orang yang fokus dalam majelis itu pun tidak mendapatkan semuanya. Apalagi kita tidak fokus. Tapi fokus atau tidak dalam sebuah majelis, nama kita tetap dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah senantiasa bercucuran kepada kita semua. Artinya apa? Jangan pernah bosan manakala ada kajian-kajian dimanapun yang kita mengetahui bahwa itu adalah yang membuat dosa kita diampuni, bukan sebuah kajian yang Nabi contohkan seperti menghadapi bangkai yang busuk. Dan Allah memberikan hidayah kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.